Banyak ya sebenarnya ya, macam-macam AI itu. Dari AI gambar, video, teks, segala macam lah, banyak bentuk AI itu. Nah, yang kayak Bapak bilang tadi, AI itu 50-50. Kita jangan 100% menggunakan AI itu. Halo sahabat hebat Pelita Raya, bertemu lagi bersama saya Vanessa di podcast Pelita Raya School A Little Bit of Your Story. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi nih. Kita akan membahas dampaknya, dampak positif negatif. Terus kita akan ngasih solusi nih untuk teman-teman semua yang mungkin gaptek ya. Sebelum kita membahas tentang itu, kita bisa perkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini tuh saya sering mendengar kalau ada yang mengatakan introvert. Betul atau tidak? Kita perkenalan langsung aja yuk. Halo Pak, Halo Cece, apa kabar Pak? baik. Perkenalan dong. Perkenalkan, nama saya Hendrik Suma, Eskom. Wis, baju baru tuh. Iya dong, Eskom tau nggak Cece kepanjangannya apa? Apa tuh Pak Eskom? Sarjana Kompor. Kompor. Enggak lah, Sarjana Komputer. Wis, komputer. Ada IT Bapak ini ya? Ya, bisa dibilang gitulah. Oke. Sebelum kita akan membahas ke pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak nih Pak. Kayak saya mau bahas tentang definisi teknologi dulu. Jadi teman-teman, definisi teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem dan informasi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Betul Bapak seperti itu? Betul sekali, C. Kalau kita membahas tentang informatika atau IT, itu tuh sebuah cangkupan yang luas dan seru pasti Pak. Di Jambi itu kan banyak universitas-universitas. Bapak pasti lulusan universitas di Jambi. Tidak perlu disebutkan ya universitasnya mana. Disebutkan juga ada apa? Jangan dong gitu. Jurusan-jurusannya juga pasti banyak Pak. Kenapa Bapak memilih teknik informatika? Oke, pertanyaannya bagus sekali nih, C. Bapak ngambil jurusan teknik informatika itu karena Bapak suka dengan komputer. Bapak itu main komputer sudah sejak SD sampai dengan sekarang. Itulah kenapa Bapak suka bermain komputer, akhirnya sampai mengambil jurusan teknik informatika. Dan Bapak kuliah di jurusan ini cuma 3,5 tahun loh. Wih, cepet juga ya Pak. 3,5 tahun. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Keren sekali pembimbing kita guys, ternyata guys. Oh ya teman-teman, jadi Pak Hendri ini juga sekaligus pembimbing di podcast Pelita Raya. Gitu. Kalau tadi kan Bapak bilang Bapak suka main komputer sejak SD. Berarti SD Bapak sering bolos-bolos gak Pak untuk main komputer? Bolos-bolos enggak. Enggak. Iya, dulu tuh suka main game ke warnet sama teman-teman kan. Pulang sekolah, apalagi kalau malam minggu dulu. Setengah malam? Ya, sempat sampai begadang sampai pagi dulu. Nggak kena marah tuh Pak? Ada lah kena marah, awal-awalnya kena marah, tapi orang tua bosan kan marahin, jadi artinya yang penting ada kabar baik. Berarti Bapak ini bandel ya teman-teman ya, seperti anak-anak pada umurnya gitu. Tapi Pak, pastinya jurusan teknik informatika tuh menjadi incaran orang ya, karena kan kita apa-apa sekarang sudah pakai teknologi. Kayak kita pembelajaran menggunakan teknologi gitu-gitu, serba teknologi sekarang. Di dunia pendidikan tuh sebetulnya penting nggak Pak teknologi itu? Kalau di semua bidang sih penting ya, apalagi di dunia pendidikan. Teknologi itu sangat penting. Apalagi kan sekarang sudah zamannya era digital kan. Apa-apa sekarang sudah digantikan sama teknologi. Contohnya kayak penggunaan kertas, sekarang sudah digantikan oleh teknologi, bisa disimpan via file atau dokumen. Sesuai dengan topik kita nih Pak, pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi untuk kehidupan sehari-hari itu besar nggak Pak? Kalau menurut Bapak sih besar ya pengaruh teknologi itu ya. Apalagi di zaman sekarang ya, berbeda dengan di zaman dulu.
teknologi di zaman sekarang ini sangat mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya itu kayak kita lapar nih. Nah, sekarang kan kita nggak perlu lagi untuk misalnya harus pergi ke warung ini, pergi ke toko ini. Sekarang kan semuanya sudah ada di teknologi. Nah, di handphone kan kita bisa, lapar nih, kita tinggal pesen makanan, tinggal sekali klik, makanannya datang. Betul sih, apalagi kalau tengah malam kan lapar. Betul. Mager kan di rumah. Betul sekali. Saya sekali itu. Itu kan kita sudah membahas dampak positif dalam kehidupan sehari-harinya tuh Pak. Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Apa tuh Pak dampak negatifnya dari teknologi untuk kehidupan sehari-hari? Kalau dampak negatifnya itu banyak ya. Ini Bapak kasih beberapa contoh aja. Contohnya itu pengaruh budaya luar yang gampang sekali masuk ke kita ya. Betul. Apalagi kalau ada sosmed nih kan, sering scroll TikTok, Instagram ya kan. Nah, pengaruh buruknya ya itu budaya luar itu gampang sekali kita tiru yang buruk-buruknya. Dari cara bahasa, pakaian ya Pak ya. Budaya, adat dan segala macamnya kan. Siapa di sini yang suka scroll TikTok? Ngaku kalian? Ngaku. Dengerin itu ya. Sering berarti kalau scroll TikTok itu boleh teman-teman, tapi jangan keseringan. Jangan lupa juga dengan lingkungan sosial di sekitar kita gitu. Jadi Pak, tim kreatif kita nih sudah menyiapkan beberapa masalah yang terjadi dengan menggunakan teknologi. Contohnya tuh seperti telepon, melalui via telepon. Terus tuh ada sempat juga yang teller bank itu tuh mencuri uang nasabahnya menggunakan m-banking. Terus tuh judi itu ada juga. Tanggapan dan masih banyak lagi sih sebenarnya teman-teman. Jadi Pak, tanggapan Bapak gimana dengan masalah-masalah yang terjadi itu? Ya kalau tanggapan Bapak sih untuk kasus seperti itu ya tergantung pengguna teknologinya. Kita boleh menggunakan teknologi tapi kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi. Nah itu kan karena kesalahan sendiri ya sebenarnya ya. Nah kita apalagi misalnya teknologi sekarang kan misalnya menggunakan email, Iya. password, apalagi m-banking kan. Nah itu tuh kan menggunakan password, PIN. Nah, usahakan itu jangan sampai kesebar gitu. Nah, apalagi kan kadang ada kasus penipuan itu minta kode verifikasi Ya, kan. kode OTP. Nah itu jangan sampai dikasih, atau misalnya ada pesan WhatsApp, pesan SMS dari pihak bank mana kan. Nah itu jangan diklik sembarangan, di cross check dulu lebih lanjut itu memang benar dari banknya atau enggak gitu. Berarti Pak kayak misalnya nih, akun email tuh kan ada sandinya, terus kalau m-banking ada sandi, terus e-wallet yang lainnya kan banyak juga menggunakan sandi. Itu lebih baik password yang sama atau berbeda-beda? Kalau Bapak sih untuk semua akun ya, itu passwordnya sama. Itu biar mudah mengingatnya, tapi Bapak nggak pernah kasih ke orang lain. Jadi cukup Bapak pribadi aja yang tahu. Dan juga nggak tersimpan di komputer atau ditulis dimanapun gitu. Nah, cukup kita saja yang tahu. Sebetulnya juga itu cara yang gampang sih. Kayak cukup satu untuk semua. Tapi resikonya kalau kita keceplosan, kebobolan semua itu memang. Kalau tadi kan kita sudah membahas dari sisi korbannya Pak. Kalau dari sisi pelakunya tuh kira-kira gimana Pak? Nah kalau dari sisi pelakunya nih sebenarnya mereka nih orang-orang pintar di bidang teknologi. Cuma salah memilih jalan dalam mencari uang gitu. Nah, contohnya saja misalnya kalau mereka gunakan ilmu mereka itu untuk mencari uang yang halal, emang hasilnya sedikit. Tapi kan itu halal gitu. Nah bisa kita nikmati, hasilnya itu nikmat. Dibandingkan dengan kalau cara kayak gitu kan uangnya haram gak sih? Haram itu haram. Haram kan. Nah itu habisnya juga cepat dan merugikan banyak orang lain juga gitu. Betul sih kalau kayak gitu. Itu tuh orang-orang pintar, cuman ya kepintarannya tuh digunakan untuk hal-hal yang salah. Bapak pernah Pak kejadian Pak? Kalau kejadian bukan Bapak sih, tapi kakak bapak sendiri.
Pak. Itu melalui apa, Pak? Itu kasusnya dulu tuh belum ada internet ya, Oh, masih menggunakan telepon gitu. Ingatnya dulu tuh waktu pas Lebaran, kan baru awal masuk kerja kan. Nah terus tuh ada telepon gak dikenal masuk, diangkatlah sama orang tua kan. Terus tuh diangkat, terus tuh dikabarkan, halo dengan ini katanya, anak bapak sudah ditangkap katanya, karena sudah membawa eh narkoba gitu katanya. Nah, terus tuh sampai dipancing tuh omongan kita, dipancingnya sampai orang tua bapak tuh nyebutkan nama anaknya gitu. Nah, oh benar ya dengan itu Hendra, kamu kenapa gitu. Nah barulah polisi itu yang ngaku polisi itu dia berusaha menipu sampai akhirnya kena puluhan juta. sempat kena puluhan juta juga, Pak. Ah, Tuh teman-teman, kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Apalagi kalau misalnya ada yang nge-WhatsApp, dulu tuh sempat viral ya, Pak ya, yang nge-share lewat link undangan secara tidak dikenal nomornya tuh. Kalau kita pencet itu kalau nggak salah kasusnya tuh ngebobol email kita sendiri. Itu kan kita sudah membahas di lingkungan sosial ya Pak, masalah atau dampak negatifnya di lingkungan sosial. Kalau dampak negatif di lingkungan pendidikannya gimana Pak? Kalau dampak negatif di lingkungan pendidikan ada ya kalau untuk teknologi. Contohnya nih sekarang ini kan siswa itu rata-rata sudah punya handphone semua ya. Betul. Dan rata-rata kalau sekolah itu mengizinkan anak-anak untuk membawa handphone. Gunanya ya untuk pembelajaran dan segala macam kan. Nah kadang anak-anak ini dipergunakannya salah nih teknologi ini. Contohnya pas lagi jam pelajaran malah Mabap. main game. Dan tuh siswa sekarang ini beda juga dengan siswa zaman dulu. Kalau zaman dulu kan fokus dalam pembelajaran kan. Nah, kalau sekarang mereka tuh bisa cuek sama pembelajaran. Gampang pelajaran, tinggal cari di itu aja. Betul. Tapi Pak, berarti secara tidak langsung teknologi itu sudah menguasai hampir separuhnya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, Kalau di Pelita Raya tersendiri sudah seberapa jauh nih Pak penerapan teknologi di dalam bidang pendidikan atau sistem pembelajaran? kalau di Pelita Raya keren ya teknologinya ya. Apalagi kan Pelita Raya ini punya jurusan multimedia dari awal tahun berdiri nih 2004. Nah sekarang multimedia itu dipecah lagi. Ada yang namanya TJKT, itu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dan itu yang kedua broadcasting dan perfilman. Nah itu keren itu jurusannya. Kalau yang TJKT itu pembelajarannya tentang programming, jaringan, perangkat komputer, dan lain sebagainya. Nah kalau yang broadcasting dan perfilman itu pembelajarannya keren juga tentang video editing, kameramen, perfilman, jadi presenter, dan lain sebagainya. Banyak, pokoknya keren lah. Datu juga kalau teknologinya di Pelita Raya itu keren juga. Kalau di Pelita Raya itu kita nggak harus punya laptop kalau mau masuk jurusan komputernya di sini. Karena sudah disediakan lab komputer ya. Lab komputernya ada 2 lagi. Gitu. Tuh teman-teman jangan lupa daftar di SMK Pelita Raya. SMA juga boleh dong. Jadi Pak, kalau di teknologi itu kan sekarang ini lagi rame-ramenya tentang AI. Betul? Ya, AI itu kadang saya nih menemukan kasus-kasus di kelas saya tuh kayak AI untuk ngejawab pertanyaan. Sedangkan kalau di pembelajaran tuh untuk membuat video atau membuat animasi gitu-gitu. Kalau boleh tahu sebetulnya AI itu untuk apa? AI itu banyak ya sebenarnya ya. Macam-macam AI itu. Dari AI gambar, video, teks, segala macam lah. Banyak bentuk AI itu. Nah yang kayak Bapak bilang tadi, AI itu 50-50. Kita jangan 100% menggunakan AI itu. Karena dampaknya buruk juga untuk kita. Contohnya itu kita jarang malah menggunakan pikiran kita. Malah
ini tugasnya gampang pakai AI aja. Jadi melalaikan atau menggampangkan tugas-tugas gitu lah dengan adanya AI. Iya kan? Betul sih, betul. Saya mengakui. Kalau AI dengan Google itu sama beda, Pak? Iya, Sama? Bapak juga menggunakan AI, tapi Bapak 50% pakai AI, 50%-nya Bapak edit lagi, nggak 100% pakai AI gitu. Tadi kan kita sudah membahas seputaran AI nih, Pak. Iya, Kalau di dunia pendidikan, AI itu kan sekarang tuh lagi diwajibkan atau diharuskan siswa itu harus mengetahui, minimal bisa lah membuat AI tersebut. Saya nih sebagai siswa nih, Pak, justru kadang keberatan karena tuh pertama, boros baterai. Kedua, boros kuota. Ketiga tuh penyimpanannya jadi mendikit atau AI itu penyimpanannya tuh banyak gitu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? sebenarnya itu nggak sebanding dengan hasilnya ya. Karena dengan AI itu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya kita pakai AI video, ya kan? Kita nggak harus susah-susah payah untuk syuting segala macam, cari-cari bahannya. Karena dengan ketikan aja, misalnya kita ketik, buatlah video tentang manfaat buah duren dalam bentuk video dengan bahasa Indonesia. Nah, nanti ya itu langsunglah memproses hasil videonya dengan kita mengetikkan sebuah teks saja. Gitu. Untuk gambar juga bisa, untuk musik juga bisa. Kita ketikkan liriknya kan, misalnya ada chord, ref. Nah, itu bisa jadi sebuah musik. Ya, Pelita Raya musiknya pakai AI. Oh, baru tahu saya di Pelita Raya musiknya menggunakan AI, betul. Itu kan positifnya ya, Pak ya. Kalau negatifnya tuh pasti ada kayak orang jadi malas baca buku, Iya. terus menyepelekan sesuatu, pasti ngejar-ngejar deadline dulu ngerjainnya tuh karena dikit-dikit ya ada AI gampang lah. Terus ulangan itu kan kadang ada yang menggunakan HP. Itu berarti bisa untuk jadi sarana tempat nyontek. Betul. Betul. Baru tahu saya guys, teman-teman. Jangan dipakai untuk nyontek ya. Enggak, saya anak baik-baik, Pak. Tidak pernah menyontek. Betul tidak? Kok kamu begitu sih? Janganlah. Jadi Pak, berarti tuh di lingkungan kita sekarang tuh apa-apa menggunakan teknologi, baik di dunia pendidikan maupun sosial. Kalau nih ada orang yang tidak bisa menguasai, bukan tidak bisa sih, belum menguasai teknologi tersebut. Misal mereka tidak bisa menggunakan Canva, Excel, Word, dan lain-lain. Tuh masih banyak kan AI atau teknologi yang lain-lain tuh. Ada tipsnya nggak, Pak? Nah, tips yang pertama itu harus sekolah di Pelita Raya. Tuh, kalau kalian nggak mau gaptek masuk Pelita Raya, dijamin bisa AI atau teknologinya lancar. Karena kan semua itu kan diajarin di Pelita Raya ya. Sampai bisa kan, Pak? Iya. Tuh. Nah, untuk tips selanjutnya itu kita tuh sebenarnya harus bisa bahasa Inggris. Iya. Nggak semuanya ya, misalnya pengucapannya segala macam. Aktif lah, bukan yang aktif. Tapi bahasa Inggrisnya yang pasif aja. Yang dasar-dasar tuh harus dipahamin. Nah, gitu. Karena semuanya yang berhubungan dengan komputer itu pasti berbahasa Inggris. Misalnya kayak penggunaan tools, kan ada penjelasannya tuh. Ada emang. Itu kan dalam bentuk bahasa Inggris kan. Iya. Itu harus kita ngertiin juga. Terus tuh yang ketiga, kita harus pahami dulu teknologinya. Misalnya mau menggunakan aplikasi apa, Canva misalnya kan. Nah, kita harus pahami dulu aplikasinya. Misalnya kita mau desain membuat sebuah lingkaran kan. Nah, kita harus belajar dulu. Terus tuh yang keempat, banyak-banyak itu melihat tutorial lah. Kadang kan kalau kita nggak bisa sesuatu kan langsung bilang, pusingian nggak bisa ini ya kan. Saya sekali. Nah, cobalah kalau untuk selanjutnya itu jangan seperti itu. Tapi misalnya nggak bisa, kita searching. Iya, di TikTok, di YouTube, semua tutorial itu ada di situ. Nah, itu tipsnya, Pak. Iya. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bisakah teknologi sebagai kolaborator bukan menjadi
peran utama dalam dunia pendidikan. Berarti Pak, teknologi ini kan sudah hampir menguasai kita baik di dunia pendidikan atau di dunia pekerjaan. Apakah mungkin Pak, teknologi ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia yang lain? Kalau untuk sekarang sudah dipengaruhi ya, positifnya juga banyak. Misalnya nih untuk keluarga yang jauh gitu kan, misalnya keluarga yang antar pulau, kan itu sekarang ada telepon, ada WA, ada video call. Nah, itu mempermudah atau mempererat hubungan seseorang. Kalau zaman dulu kan beda tuh. Untuk berinteraksi sama keluarga jauh aja susah. Harus kirim surat. Misalnya kalaupun ada teleponnya telepon umum ya kan. Nah, kalau sekarang kan setiap orang pasti punya handphone. Nah, bisa berinteraksi dari situ. Berarti itu yang positif ya Pak ya. Kalau negatif ya Pak? Negatifnya banyak ya. Negatifnya banyak, itu kayak penyebaran video-video yang nggak benar atau disebut hoax. Terus tuh banyak video-video pembulian. Terus tuh banyak apa lagi ya, berita-berita yang nggak benar lah gitu. Betul. Banyak sih ditemuin sekarang ini karena viral dikit dia bikin berita hoax. Iya, kadang kan berita kayak gitu kan, misalnya nih contoh video ya, kadang tuh orang pas nguploadnya dipotong bagian yang salah aja, nggak sampai penuh videonya. Itu kan pengertiannya jadi beda, maksud dari videonya tuh jadi beda. Padahal kan aslinya video itu kalau kita tonton sampai habis kan nggak seperti itu sebenarnya. Berarti Malah jadi muncul fitnah. fitnah. Betul. Tapi bisa nggak sih Pak, kalau kita nih tetap bergantungan kepada teknologi, tetapi kita tuh tidak mengurung diri atau antisosial? Bisa. Caranya? Caranya itu kita gunakan teknologi itu ya nggak sepenuhnya ya, misalnya secukupnya, maksudnya tuh gunakan teknologi itu secukupnya. Tetap kita harus berinteraksi sesama manusia, bersosialisasi kan secara langsung. Emang kan misalnya sekarang nih banyak tuh misalnya kayak grup-grup WA kan, kadang cuman bahasnya di situ aja, ngetik panjang-panjang. Nah, tapi lebih seru lagi kalau kita ngobrol secara langsung, handphonenya dimatikan, nggak ada yang main HP. Karena tongkrongan sekarang tuh adalah yang sibuk main HP, adalah yang sibuk ngobrol gitu kan. Nah, tapi lebih enaknya tuh HP-nya dimatikan. Ngobrol sama-sama, quality time lah ya, betul. Ada yang mengatakan nih Pak, kalau kita di masa depan itu kan pasti teknologi bakalan berkembang terus-menerus. Ada yang mengatakan kalau kita bakalan bersaing dengan robot. Iya, Betul. betul. Alasannya? Nah, kalau bersaing dengan robot itu, kalau sekarang sih untuk pekerjaan-pekerjaan umum ya, kalau yang Bapak ketahui, contohnya itu kayak kasir. Nah, kalau di luar negeri itu kasir itu sudah digantikan dengan robot. Pelayan juga, pelayan itu sekarang sudah digantikan dengan robot gitu. Nah, misalnya kayak pengantar makanannya digantikan dengan robot gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia sepertinya belum. Sepertinya belum. Berarti masih menggunakan tenaga manusia. Iya. Apakah pekerjaan manusia yang sekarang ini atau yang umumnya sekarang ini tuh bakalan tergantikan dengan robot untuk di masa depan? Iya, itu pasti nanti digantikan dengan robot ya, kalau kita mau maju sebenarnya. Tapi kasihan juga untuk yang itu, pekerjaan-pekerjaan itu. Nanti kan orang itu jadi pengangguran ya kan. Berarti angkatan-angkatan saya ini termasuk para pejuang yang bakalan bersaing dengan robot ya Pak ya? Walaupun kalian misalnya lulusan di luar komputer, nah itu harus mengerti lah setidaknya teknologi. Sedikit-sedikit lah ya bisa memahami. Betul.
Tapi kan robot tuh kan dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Tapi di masa depan yang akan datang tuh kita harus bersaing dengan robot. Kan seharusnya tidak, nggak sih Pak? Karena kan robot itu dibuat atau dibentuk untuk membantu pekerjaan manusia. Iya. Betul. Apa alasannya? Ya, yang dikhawatirkan itu kan gini. Kalau kita sudah belajar nih dari SD sampai kuliah, ya kan? Kita sudah belajar capek-capek, misalnya jurusan untuk editing video, terus editing foto, segala macam kan. Nah, tapi nanti tiba-tiba digantikan dengan robot atau dengan AI. Nah, itu kan kita rasanya kecewa gitu. Oh, kita sudah belajar susah payah, tapi digantikan dengan teknologi atau AI. Itu yang mengkhawatirkannya. Jadi pekerjaan seorang desainer, seorang video editing misalnya kan, jadi terancam nggak ada gitu. Karena dengan adanya robot, dengan adanya AI. Gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang bahwa ada pekerjaan yang digantikan oleh robot. Iya. Kalau pekerjaan yang tidak digantikan oleh robot, ada nggak? Kalau menurut Bapak ada. Apa itu Pak? Contohnya itu guru. Guru. Ya. Kenapa tuh Pak guru? Kalau guru itu kan mengajar ya. Iya. Selain mengajar juga mendidik peserta didik gitu kan. Siswa-siswi kita mengajarinya tentang etika, tentang moral gitu kan. Nah, itu kan butuh interaksi sesama manusia yang melibatkan perasaan kita gitu. Nah, Bapak rasa itulah salah satunya yang nggak bisa digantikan oleh robot. Saya setuju sih dengan pendapat Bapak, karena kan siswa atau siswi itu pasti bakalan mempunyai suatu masalah, dan masalah tersebut tuh pasti mereka menceritakan kepada seorang guru, terlebih dengan guru BK. Ya, betul. Dan itu tidak akan bisa digantikan dengan teknologi atau robot yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dengan ada perubahan nih Pak, kan kita mengalami perubahan banyak di teknologi nih. Perubahan tersebut tuh mengarahkan ke arah negatif atau ke arah positif? Kalau bicara tentang perubahan ini ya, pasti ada yang positif dan pasti ada yang negatif. Kalau positifnya gini, kan kalau zaman sekarang nih banyak nih kayak motor-motor listrik, mobil listrik ya, kereta listrik. Nah, itu sudah termasuk perubahan itu. Dari awalnya kita pakai mesin yang pakai bensin ya. Iya. Nah, itu kan membuat polusi di bumi kita nih kan. Iya. Nah, tapi kan sekarang sudah berganti tuh, walaupun belum semuanya, tapi kan nanti perlahan pasti semuanya pakai listrik kan. Kayak motor listrik tadi yang kayak Bapak bilang. Nah, itu kan mengurangin polusi di sini. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya, perubahan. Kebanyakan positifnya sih kalau perubahan teknologi sekarang. Berarti lebih dominan ke arah positif ketimbang ke arah negatif. Jadi, teknologi memang memberikan banyak perubahan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, jangan sampai teknologi mengendalikan kita, kitalah yang harus mengendalikan teknologi tersebut. Ada kata-kata nggak Pak sebelum penutup atau menjadi closingan di podcast kali ini? Nah, oke Cek, kalau kata-kata dari Bapak itu no system is safe. Tidak ada sistem yang aman. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan teknologi. Pesan dari Bapak, kalau menggunakan teknologi, contohnya misalnya browsing, ketemu iklan-iklan nggak jelas, itu jangan diklik. Karena itu bisa menyebabkan kebocoran data pribadi. Ataupun misalnya ada nomor-nomor yang nggak jelas, WhatsApp atau SMS, ngirim link yang nggak jelas, nah itu jangan diklik. Karena itu virus sebenarnya. Oke, gitu. Keren. Jadi teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Keputusan ada di kita. Cukup sekian podcast kali ini. See you the podcast selanjutnya. Bye-bye.